Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini dapur Bunda Siska mau berbagi resep, cara dan trik membuat kacang atom supaya renyah tahan lama. Ini cocok sekali buat ide jualan maupun isian toples buat hari raya nanti ya teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk kita simak sama-sama dan jangan di skip ya, supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya dari dapur Bunda Siska. Ini saya sudah menyiapkan setengah kilo kacang tanah, dan usahakan kacang tanahnya itu bagus-bagus ya teman-teman, mendul-mendul dan jangan yang kempes. Nanti kalau yang kempes itu hasil kacangnya tidak bagus. Ini setengah kilo ya teman-teman, harganya 16.000, tapi kalau sekilo itu bisa 30.000. Kemudian ini tepung terigunya saya siapkan 500 gram, tapi nanti saya menggunakan yang separuh saja ya. Dan gula pasir ini 130 gram, nanti saya blender dulu. Kemudian ini 1 butir telur ayam yang besar ya teman-teman. Kemudian 1 sendok teh margarin. Kemudian vanili bubuk ini 1 wadah, nanti saya menggunakan setengah saja soalnya kacangnya cuma setengah kilo. Setelah itu ini gula pasirnya sudah saya blender, lalu kita masukkan vanili bubuknya, kita masukkan separuh saja ya teman-teman. Tapi kalau kacangnya sekilo kita taruh semuanya. Lalu kita masukkan margarinnya. Ini margarinnya boleh dicairkan ya teman-teman, karena cuma sedikit saya nggak pernah mencairkan margarin. Kemudian kita pecahkan telur. Ini usahakan telurnya yang gede ya teman-teman, soalnya nanti kalau telurnya terlalu kecil nanti ukurannya nggak pas. Kacangnya itu bisa, kalau kekecilan bisa nggak tertutup ya teman-teman, soalnya adonan basah itu kurang. Kita aduk dulu menggunakan sendok supaya nanti pinggir-pinggirnya itu bisa tercampur merata. Setelah tercampur merata semuanya, lalu kita gunakan whisker supaya nanti mudah untuk mengocoknya ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kemudian kita menggunakan whisker ya, kita kocok sampai berubah warna atau sampai warnanya itu rodok pucat ya teman-teman. Kacang setengah kilo ini nanti sudah jadi banyak banget ya teman-teman, kira-kira ada 3 toples, cocok sekali buat nanti isian toples di hari raya maupun buat ide jualan kalian ya. Nah, setelah seperti ini sudah ya teman-teman, ini sudah berubah warna. Kemudian kacang kita tuang di baskom ya, lalu kita masukkan adonan telurnya 1 centong, kita aduk dulu adonan telurnya ya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata. Nanti ini ngaduknya saya 3 kali ya teman-teman, menggunakan berarti adonan telurnya 3 centong ya. Setelah seperti ini kemudian kita siapkan tampah, kita taruh secukupnya tepung terigu. Kalau kita mengadoni kacang telur terigunya, caranya seperti ini, dijamin nanti irit terigu ya teman-teman. Maksudnya kok nggak irit, maksudnya terigunya itu nggak sia-sia dibuang gitu loh maksud saya. Setelah itu kita masukkan kacangnya, lalu kita interi lek boso Jawane. Kita interi seperti ini supaya nanti hasilnya itu bagus. Dan jangan lupa nanti kalau ada yang lengket kita pisah-pisahkan ya, karena ini adonan yang pertama jadi jarang ada yang lengket teman-teman. Nanti adonan yang kedua, ketiga biasanya itu ada yang lengket, jadi kita pisah-pisahkan ya. Nah, setelah itu kita interi lagi seperti ini. Wah, ini sudah tertutup semuanya ya teman-teman. Lalu kita mau saring di wakul yang ada lubang-lubangnya. Kemudian kita ayak. Kita ayak supaya nanti tepung terigunya itu jatuh ya teman-teman. Nggak harus menggunakan wakul seperti ini, pokoknya yang ada lubangnya begitu ya. Lalu kita goyang-goyangkan. Kita ayak. Nah, seperti ini. Setelah kita ayak seperti ini, kemudian kita taruh lagi di baskom seperti tadi, kita masukkan adonan telur 1 centong lagi. Jadi ini 1 telur itu
menjadi 3 centong ya teman-teman, 3 centong adonan telur ya, jadi ini 3 kali nanti pas. Nah seperti ini caranya, dijamin nanti kacang telur kalian itu gurih, kokoh, renyah, dan tahan lama teman-teman. Pokoknya bikin kacang telur itu triknya kita harus telaten supaya menghasilkan rasa yang memuaskan ya teman-teman. Nah setelah itu kita saring, kita lakukan sampai 3 kali dengan cara yang sama ya teman-teman. Nah ini sudah bagus sekali teman-teman, tapi nanti kita lakukan sampai 3 kali ya. Kita goyang-goyang-goyang seperti ini. Nah ini sudah saya lakukan sampai 3 kali, hasilnya mulus sekali seperti ini teman-teman. Setelah ini kita siap menggorengnya ya teman-teman, dan jangan lupa kita menggunakan api yang sangat kecil. Nah ini saya sudah menyiapkan minyak goreng dan sudah saya nyalakan apinya sangat kecil seperti ini ya. Kita nyalakan api kecil dari awal teman-teman, jangan nyalakan api besar dulu dari pertama, kemudian setelah minyak panas kecilkan apinya, itu salah ya teman-teman. Pokoknya dari awal itu apinya harus kecil. Setelah minyak panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini kita masukkan separuh, kalau setengah kilo kita menggorengnya 2 kali ya teman-teman. Biasanya saya kalau 1 kilo itu kita menggorengnya 4 kali. Nah ini baru pertama masuk, karena ini minyaknya kemarin sudah dipakai ya teman-teman, jadi agak berbusa. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, nanti ini kalau semakin lama ini nggak berbusa ya teman-teman. Nah ini sudah agak nggak berbusa ya teman-teman. Ini sudah hampir kecoklatan. Kita goreng sampai kira-kira 15 menit dari awal kita memasukkan kacang ya teman-teman. Nah ini kacangnya sudah matang, ini sudah 15 menit teman-teman. Kemudian saya angkat dan saya tiriskan. Warnanya sangat cantik sekali, tidak gosong. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian kita saring semuanya ya ini. Setelah itu kita masukkan yang kedua kalinya ya, soalnya ini cuma 2 kali saja. Nah hasilnya sangat cantik sekali, coklatnya bagus banget. Nah sekarang kita goreng yang kedua kalinya. Kita goreng dengan cara yang sama ya teman-teman, sampai kecoklatan. Nah ini yang kedua kalinya sudah matang dan semuanya sudah matang. Ini hasilnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Nanti kalau sudah dingin, nah ini sudah dingin, benar-benar dingin, nggak berminyak ya teman-teman. Ternyata sangat simpel sekali, dan ini semoga kalian suka dengan video dapur Bunda Siska ya. Nah ini saya taruh di toples, nanti bisa buat jajanan Idul Fitri di tahun 2025 ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.